boras ma di hita amanginang. Melihat ma di tuhatta alabu hita ro muse marsomba Tuhan di bagas jorona di GKPA Batamon. Duk saminggu hita menalpui akka pakubasion parsauran do pelayanata di tengah-tengah ni keluarga gereja do masyarakat. Bu hita mengelewati arina denggan do akka ari nama olpe di akka arina solku. Alani iro hita marsomba Tuhan mandok moliate di denggan di basana nata jalo di bagasan na saminggon. Nunga tabongoti minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Jala ojahan ni minggutas darion ima maka mengaramuti diri di bagasan holong ni di bata. Mengaramuti diri di bagasan holong ni roha ni di bata. Mengaramuti diri berarti hita pature-turehon menjaga diri asa bui bedia, bui sehat, bui berengon ni halak hipas pamatang nang tendita. Moro dungdungo hita manugot nai mungkin na berjodoh selain martangiang kabis martangiang manjaha bibel manigor laudo hita tu sormin mamereng dirita bohado diritai bagado gatengdo manang na lusu jala moro tayetong 3 hari mah hita marsormin sadar noraku tak tayetong gudang apalagi modong kaco sormin manigor tapakke do kesempatan mamereng dirita wah dua kan di kaca ni halak petaho di kaca ni mobil halak terus kita pakai kesempatan marnida dirita ima bentuk ni menjaga diri mangaramuti diri asa tetap fit semangat jala ias berengon ni halak asa boy kipa jupang dot halak marlas ciroha kita dot nasida na dituruk pohon i Judas paingoton akka na porsia di tiki puasa ikon mangaramuti diri di bagasan holong ni roha ni di bata ala dia do pinasida akka parangi ni pertibi na mamudahon puda na mambain sega pikiran pambahenan parsaw molo tay dari zaman tiki ikon di ibana ma ramoti mahatanya apostel berarti patron menjaga diri ima membege mengulahon hatani apostel molo dangi boy mana sida no sega pikiran ma duk sega pikiran sega pangalaho duk sega pangalaho sega ma parsaw molo tapamanat itu ngulutta sigano pari di partikia sonari gudang dona jolo akahita kana margeleng molo tiki geleng dope 1 SMP karasada tarramut hita de pedak danak tau mura aturon burju dangadong na mangalo dengan poda di jalan nasida alai monunga kelas 2 mulai ma pancaroba saat tu SMA mulai ma adong hamaul di hitam alanya alana nasida nunga di jalon nasida pikiran ide gagasan sian donganna di perubahan ni pamatangna tu pamatangna pikiranna dia berubah ma sikap pangalaho parsauran di tongani keluarga mulai ma marsa natoras mulai ma adong akka tanda petik hamaolon di tengah keluarga na jolo ringgas martangiang manugut borngin samnari ngamaol na jolo murade pe makatai do ibana samnari makatai pe cuek bahkan dan hurat cuek hatana pe posi tuhita imam molo nunga sega pikiran nunga dapat nasida poda-poda hata pangajarion sian donganna sian YouTube na di bereng sian TikTok na binereng akhirnya dia merubah pikiran merubah tindakan merubah persekutuannya di tengah keluarga hati-hati kita pemikiran-pemikiran ini membuat rusak segalanya bahkan makin dia 10 itu pahian ni nasida abid nasida peramun mampain sega parsau setru pohon adong piga-piga hal na si parsia carata na berjolo mengolu di bagasan holong na menjalo dohot na mangalehan
Hidup dalam kasih yang menerima dan memberi. Kalau kita sudah menerima kasih dari Allah, masuk ke pikiran, hati, dan tindakan kita, jangan berhenti kasih itu pada kita. Tapi kasih itu harus diimplementasi dengan berbagi kepada orang lain. Mau ditemani keluarga berarti au sebagai personduk bolon, kepala keluarga, nang menjalo holong sen debata, hubagi homai tu ripekku, tu yanakokku, tu pangisi ni jabuku, asa boha, sudena hami taruli di holong ni debata. Jadi menerima, memberi, terima kasih, terima kasih. Hidup ini harus menerima kasih. Makanya terima kasih. Molo hola namajalo, tersewa namangan. Hola namangan, dakya mangula, dakya olahraga, bahasa gula mah, darah tinggi, kolesterol, macam-macam nih. Kalau molo tajalo, olahraga, pikiran dengan tak kelola, pola pikir, pola makan, pola istirahat, pola tindak kita jaga, maka kita sehat. Ima menjaga diri, mengaramuti diri di bagasan holo. Berarti kalau kita menjaga diri kita, jangan hanya menerima kasih, tapi tidak membagi kepada orang lain. Jadi molotung roh itu ke KPA, batamo sama hari membigi berita nauli, unang kolan dihitai. Saat dijabu non sajo anaha, nakiku bigi jamita di KPA. Sonon do Tuhani makalong hita, kujalo berita nauli sian perditai, empat orang matuho. Jaga ramoti dirim, sian akka pikiran naswasiya di luaran. Tangihon poda ni apostel. Hatakku hatari di bata ait. Berarti kita menerima lalu memberi, mengasihi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau saya sudah menerima kasih Tuhan, saya bagi kepada orang lain, tapi hanya 1 minggu tidak taat pada firman, ketetapan dan hukumnya, itu juga tidak berguna. Maka orang yang hidup dalam kasih dan menjaga diri, dia harus taat kepada firman. Taat kepada, kalau dalam teks ini, taat kepada perkataan para rasul. Hatani apostel. Memang kita ataton dan teruji molo dan tak ulah-ulahi. Molo tajahan di ulangan onom ayat onom. Katakanlah firman Tuhan dikala duduk, dikala berjalan, dikala berbaring. Artinya berulang-ulang menyampaikan ketetapan Tuhan, firman Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Itu umbain mau bahasa Ibranina madras, artinya berulang-ulang. Makanya dia kadongatan agama asing adong madrasah. Madrasah artinya mengulang-ulang. Kita meneta ulang-ulang. Madras. Ima doa Bapa kami. Pengakuan iman Rasul. Patik nasakului. Tahu ulang-ulang di ibadah minggu. Sisa ngono. Alai tak ulang-ulang dotongi di bagasta tu anak kota. Ini penting. Martanya kita menunggu dok borngin. Tadok rak mahita mandok tangiang ale amanah. Supaya hatinya dipenuhi doa Bapa kami. Mulai kecil ajar mereka mengulang pengakuan iman di rumah. Ajar mereka mengulang patik nasapului dohok lapatan. Sehingga tidak hanya melalui CD mereka menerima pengajaran, tapi melalui kita lakukan madrasah. Sekolah utama ialah rumah tangga. Kitalah guru iman bagi anak-anak kita. Inilah yang kedua, hidup dalam ketaatan. Memudahkan, mengajarkan
hatan di bata tu anak kota berulang-ulang. Mulai dak kono dalam bahasa Batak, ali amanami, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Asa mengarat tu nasida tu Amerika seolah dak tersonggok be mandok our Father in heaven. Hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Misalnya, nggak terbiasa di rumah kita latih dia berbahasa dengan doa Bapa. Bahasa Batak desip, bahasa Indonesia lem desip, bahasa Inggris desip. Wah, pino partabe siap menghadapi segala zaman. Tangguh. Ketika dia menerima ajaran di luar sana, dikunci dengan ajaran yang benar. Dan mabir behita sega pikiran ni, dan mabir behita sega pembahanan ni, dan mabir behita sega persauran ni. Alanung mata pudahon desip berulang-ulang asa taat ibana tuhatan ibada. Imana pedua? Napa tuduhan hidup dalam pengampunan. Orang yang menjaga diri dalam kasih Allah haruslah mampu mengampuni orang lain. Mau di bacaan Alkitab makinani, holon di bagasar rohat tapi kita membenci orang lain, kita tidak dipelihara Allah. Misalnya kalau roh kita haju pangnakin dok dongata, tertuju gacar cakor romau, lo mana mati, kan? Contoh. Berarti kita bukan orang lain yang mati, kita yang mati. Sehingga kalau kita berpikir negatif kepada orang lain, siapa yang dibunuh? Bukan orang lain, kita yang membunuh diri kita. Jadi menjaga diri berarti hindari pikiran-pikiran yang kotor kepada orang lain. Tapi berkatilah orang lain dalam hatimu, dalam tindakanmu. Kalau roh imana mau lihat sama Tuhan ngaro inangon pasu-pasu meibana, pasu-pasu pinoparna, pasu-pasu daun. Amin. Wah, para songoni rak pajupang ruas ni gagapi ang ganok minggu. I pasu-pasu Tuhan magagapi bata. Gabi haba orang ni pasu-pasu mahita. Ala terus menanyak kon memasu-masu halak. Na pajupang dohot hita. Itulah pengampunan. Sehingga moldong sobonir hatta segera ampuni dia. Adong hacir hati bendongan segera ampuni dia. Karena apa? Pengampunan itu bentuk penjagaan kita terhadap diri kita dan masa depan kita. Nelson Mandela mengatakan no future without forgiveness. Tidak ada masa depan tanpa pengampunan. Jadi kalau kita dapat masa depan, maka ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Itu kan? Isi harap yang masuk surga, tanya ada yang manami kan? Sesama dosa nami songon, panesa nami di dosa ni dongan, nomor dosa Tuhan. Berarti siapa yang mau masuk surga, mudahlah mengampuni. Siapa yang tidak mau mengampuni, berarti dia bukan penghuni surga. Itulah yang ketiga, hidup dalam pengampunan. Yang keempat, menghargai dan merawat hubungan dengan Tuhan. Jadi orang yang menghargai diri harus merawat hubungannya, menghargai hubungannya dengan siapa? Dengan Tuhan dan sesama. Sarupa di misalnya mau tasuan jago di haumatta, tasuan mendengar tasuan, habisi dak kiaro hita mamere, dak taramoti, dak tapelihara, dak tasiram dang talihop napuna, lalu bulan mengihut rumah hita, laho menabi, membuat hasilnya. Dengan do jauhi. Daw, alanya dang terawat, dak taparatehon, dak telehon narikot di pertumbuhan. Akhirnya dia mati enggan, hidup tak mau. Unang memang harap hasil. Menibur buatun nama aruga masih bawa membebati. Oh, alanya dang marsuha. Tapi kalau kita sudah tanam, kita jaga, lalu kita siangi, kita beri pupuk, kita kasih air. Maka 3 bulan berikutnya dia memberi sesuatu yang baik kepada kita. Beri aku, maka engkau kuberi. Kan itu rumusnya kan? Sehingga panen kita berloksa-loksa. Sehingga jagung kita banyak dan kita jual dapat rupiah. Lalu jangan lupa beri untuk Tuhan hasilnya.
menghargai, merawat hubungan dengan Tuhan. Berarti dengan memelihara diri, kita menghargai Tuhan dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi harorot apa senari itu gereja GKP Aon, na memelihara diri ta doon, menghargai Tuhan. Ala nung ngadilihot tuat kita pasu-pasu, gogo do kesehatan, si pangano sino parabiton, dion-dihon sen nasa mara. Idu gebe roh kita mandok mauleate Tuhan, mauleate ma Tuhan, nunga boy hami sehat samingguon. Atau pergugoy hami muse mengadupi ngulu nami tuminggu neneng roh. Asa marparbue ngulu nami dapot pasu-pasu hami. Itulah yang keempat, menghargai, merawat hubungan dengan Tuhan. Masih pohosok-posorota dalam rangka membuat pendidion poso-poso dua hala di tengah-tengah huriatta sadari. Apa yang menjadi bekal kita pulang ke rumah dalam rangka menjaga diri dalam kasih Tuhan, terkhusus bagi orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus. Yang pertama, mari mengajarkan yang benar bagi anak-anak kita. Mereka mungkin belum tahu apa-apa, belum bisa bicara, belum bisa mengetahui dengan benar tentang iman Kristen. Tetapi kita bukan berarti berhenti mengajar kebenaran kepada mereka. Mulai dari dia lahir, kita sudah bertanggung jawab memberi pengajaran kepadanya, walau dia belum bisa berkata dan merespon pengajaran kita. Bagaimana cara? Sekarang sudah mudah, di Alkitab kita sudah ada audio. Adong donain Gebada, gerakan baca dengar Alkitab, bisa di-download di Play Store yang dikeluarkan oleh LAI. Jadi kalau menjahab bisa dibeli, tekan, dia akan berbicara untuk kita. Sambil nyetir mobil, sambil naik motor, pakai headset, atau di kantor bisa kita dengar Alkitab, Gebada. Maka kepada anak-anak yang masih kecil, perdengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika dia tidur, ketika dia bermain, yang dia dengar firman Tuhan. Ini ayat 17. Perdengarkan pesan-pesan Rasul. Sehingga kita bertanggung jawab mendidik mereka dengan ajaran yang benar sejak kecil. Malanung nga balga SMP SMA na kinani nga maol bay. Salah di pendasaran, salah mah di pembibiran. Jadi sejak kecil perdengarkan firman Tuhan, perdengarkan musik-musik rohani. Ada yang akustik, ada yang saksofon, ada yang piano. Perdengarkan kepada mereka. Supaya apa? Mereka bertumbuh dalam lindungan pengajaran yang benar. Unang ba ibarbigion dangdut nomor goyang-goyangan gitu. Tapi dengarkan kepada mereka firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Baru menundung malomak katai, ajari manusia mendaras berulang-ulang. Supaya apa? Imannya bertumbuh sejak kecil sampai besar menjadi orang yang beriman teguh. Lalu kalau dia sudah beriman teguh, kemanapun dia pergi, kita tidak takut lagi. Karena apa? Tuhan memelihara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati terhadap ajaran yang menyesatkan. Makanya ketika mereka pulang bermain, ketika mereka pulang dari sekolah, tanyalah dirinya. Ayah hadu amang di parsajari ho di sekolah. Ahadu berita naudi naboy begiok ku seko. Dapat todo nilai na denggan. Adong do hamaolonmu. Itu dalam rangka memelihara diri kita. Kita tanya dia, kita berdiskusi dengannya. Jadikan dia sahabat kita. Supaya apa? Ketika besar dia menjadi mitra kita melayani Tuhan. Ayah dong donoai kalak pengalaman nami dalam pelayanan dong. Medan ngecur cari tahu tu halak amangna dua keluarga na tuari. Dung metua kita kehilangan, kehampaan. Puasa. Alat tidak dana higeleng, sibuk bekerja. Dak kia berinteraksi
Dengan dong hubungan emosional kepada dia. Akhirnya dung merbagas sukses dua anak naon mamora. Alai dakkia dihubungi naturasna. Dakkia dipakulingi naturasna. Alai yang enggak ada dana honot tong nga mampu bapak ngamatua yang ngabo ini. HP di ketuaan mereka rindu sapaan horas among wahado kabaramu. Rindu sapaan, bukan rindu uangnya. Dia punya uang, tapi tidak ada sapaan anaknya. Hidup nasida ma adong dogelekku alai dau. Dau dalam arti bukan soal jarak. Dau dengan adong komunikasi. Narikot di hitan atau orang matua sonari, hubungan itu harus ada. Kalau tidak ada, kita merasa sendiri di keramaian. Hati-hati, dihamu atik pe dang di botibana de berkomunikasi. Mulailah komunikasi. Hai Gideon, hai Tulus, sapalah dia. Kita pulang, hai Gideon, hai Tulus, aku sudah pulang bersamamu. Rohnya akan terikat dengan kita. Ada kontak batin di antara kita. Sehingga ketika dia nanti SMA sampai kuliah, dia rindu kita. Ketika dia menikah, sudah punya anak, dia rindu kita. Ada hubungan yang baik. Itu yang kedua. Berarti hati-hatilah ajaran yang menyesatkan. Di luar sana ada banyak yang menyesatkan mereka. Maka pantaulah dengan interaksi kita dengan baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berdoa dalam Roh Kudus dan memelihara kasih Allah. Jadi setiap anak itu harus kita doakan. Ketika dia pergi sekolah, manigor tanya hiti bahasa rata ali Jehovah pasu-pasu ma nanak mi di persekolahan. Tabay bisuk di bana. Asa sehat ibana mulak muse tujabu. Amin. Duksa ijabu melihat Tuhan. Nunga dia rusi hotang yang nan mulak dan hawan tujabu. Ajari kami mamudai hatam tunasida dijabun. Jadi kita berangkatkan dengan doa, kita terima dengan doa, maka dia adalah anak-anak hasil doa-doa kita. Maka ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, kita telah menjaga diri kita dalam kasih Allah, menjaga keluarga kita dalam kasih Allah, karena doa adalah benteng iman kita. Sodong benuain, boleh jono di hutan, lau sekolah iba, bapak oma sekolah jauh dah, ini do, lau mat sekolah, dung mulak, bapak oma ngamulak ke sekolah, saunari dah ngadong be, sangoni, orang mano bas mulak be dah ngadong sentuhan, dah ngadong komunikasi, dah ngadong doa yang kita panjat bagi mereka. Maka kita dan kalau Tuhan lawan dua keluarga naik kata tu hidup ya. Tentang Yakob ma pinoparta. Mungkin au ngamar pohon mang babar itu putih ma. Tentang Yakob. Asa margogo nasida mendalani ngulu siganopan. Paupaton terakhir menolong anak untuk tetap setia dalam iman. Menolong anak untuk tetap setia dalam iman. Kita pantau mereka. Apakah dia tetap setia dalam iman atau sudah melenceng? Maka kita pastikan setiap sekolah minggu berakhir sukun aharunakin pengajaran ni guru sekolah minggu. Mungkin tidak mampu dia membahasakan secara tepat dan benar, tapi pasti dia berusaha mengingat apa yang dipelajari di sekolah minggu. Kalau tidak nanti hira sodong pangateot tatulisida secara iman. Pokoknya apa benar pinawar sekolah minggu habis selesai. Pinawar remaja habis selesai. Pinawar tuna sebelum habis selesai. Jangan. Kita harus pantau apakah dia setia dalam iman. Pertanyaan namura harus kijamida setia teksnya. Moldang di mutibana berarti marangan-angan di mana di sekolah minggu, di napo sebelum, bahkan di gereja. Marangan-angan. Ayah harus kijamida ini. Ada kemoto menang sedia nak kirina kan? Ini persoalan kita. Jadi pantau dia apakah tetap setia berada dalam iman yang benar. Supaya apa? Dia bertumbuh pada rencana Allah. Ini yang terakhir.
Mana yang kita pilih? Rencana Allah, diizinkan Allah, dituntun Allah, atau dibiarkan Allah? Dia masih pilih Totasiano dalam rangka menjaga diri dalam kasih Allah. Sebenarnya yang paling tinggi ialah rencana Allah. Kita hadir di dunia ini, lahir di dunia ini, Tuhan sudah punya rencana bagi kita. Tapi terkadang rencana Allah itu tidak kita jaga. Diri kita tidak kita jaga, berjalan dalam rencana Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan turunkan menjadi diizinkan Allah. Apa artinya diizinkan Allah? Karena kita tidak berjalan lagi dalam rencana Allah, Roma parukilon, hamalon, Roma penderitaan, Roma arsak, diizinkan Allah terjadi kepada kita. Supaya apa? Kita kembali ke rencana Allah. Tapi kita pun tidak mengingat rencana Allah lagi. Walau diizinkan, malah kita menyalahkan Tuhan. Puasa roh Tuhan parukilon Tuhan, puasa. Sedang gunana wow marhuria, minggu, margereja, do martangia. Kita salahkan Tuhan. Akhirnya Tuhan turunkan lagi menjadi dipimpin, dituntun Allah. Allah ngadak tolak imana be menghadapi persoalan non. Tuhan tuntunlah kita, tuntun, pimpin supaya kembali ke diizinkan Allah, masuk ke rencana Allah. Tapi itu pun kita tidak bisa menjaga diri kita. Akhirnya Tuhan turunkan ke level terendah, dibiarkan Allah. Lok mamaui. Karena apa? Kita mau tidak tunduk pada rencana Allah. Diturunkan, diizinkan Allah. Diturunkan menjadi dipimpin, dituntut Allah. Dan akhirnya dibiarkan Allah. Jadi mau dibiar dibatahi kan lain. Alanya kita tidak mampu menjaga diri kita dalam kasih Allah. Dunia ini sedang menggerogoti kita. Maka di ayat 10 itu ayat 22, apa yang dikatakan di sana? Ajari hamuma akan ganggu rohai. Tunjukkanlah belas kasihmu kepada orang yang ragu-ragu. Banyak orang yang ragu-ragu sekarang dalam hidup ini. Tidak tahu ke kemana arahnya, ragu-ragu. Maka tugas kita sebagai orang percaya, tunjukkanlah belas kasih kita kepada mereka. Bahkan dikatakan di sini ayat 23, palua hamu manasida, rapas hamu manasida sian api. Anak-anak kita ini sekarang sudah hampir dibakar api dunia ini. Maka tugas kita sebagai orang tua ialah renggutlah dia kembali. Rapas hamu ala nunga diihot pertibion nasida naing tunaroko. Rapas, tarik. Itulah orang yang menjaga diri dalam kasih Allah. Jangan hanya kita yang selamat, tapi keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita. Rapas hamuma, renggutlah dari api. Supaya apa? Mereka selamat. Audo dongan sejebuku ikon jahobado hapusan. Jadi kita bertanggung jawab untuk kita. Sehingga kita menjadi ayat yang ke-23 di Roknak Kidison marasi roha mahamu dina deba huhut mabiyar hagiyau kamuma na nang abidna nau niramunan nisibukna. Berarti kita menunjukkan belas kasih kepada orang lain sebagai orang yang menjaga diri dalam kasih Allah. Atau saya dipergugui Tuhan Mahita lahu makanguluhon dirita, menghargai dirita, memelihara diri dalam kasih Allah. Asa gabi mabaur matuhita holong roh jadi bata terbagi tu akka nahumadiaka asa tar pasangap pita ma de bata. Amin. Love.
mau lihat ma kusubah kami tu ali di bata nunga disungguli hoham asa menjaga diri nami di bagasan holong nasyak koin asa kuramoti hami diri nami songon makaramoti mangaramoti holong na pinasakmi Tuhan jala Tuhan udo kami di ngulu sigano pari tu akadongan na humaliak kami pergugui hami asa kuharing kasko kami membay na denggan do patupahon lo mengeroham asa ringgas hami pabuah-buahon beritanya postel asa ringgas hami memudahon akan naripot tu pinopar nami asa taruli nasida di denggan di basam atau pergugui mahami mengatusi mengalapati uhut menggulahon hatami di ngulu nami sigano pari amin.